Puji nama Tuhan, Shalom umat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan Shalom. Saya juga mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu bagi umat Tuhan semua yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Kita bersyukur bersama kesempatan pagi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membawa setiap rasa syukur kita kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak semua umat Tuhan, kita tenangkan hati kita sebelum kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Kau memberi ketenangan bagi kami. Kau memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan kami yang ada di dalam Engkau, satu-satunya pelarian Engkau. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kau beri kelegaan bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Dan layakkan kami untuk menyembah Engkau. Sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan dengan hati yang menyembah Dia, dengan mata yang tertuju kepada salib itu. Bila hati terasa berat, tak seorangku mengerti. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
sujud di altarnya. Sujud. Jemaat Tuhan dengan suara yang keras nyanyikan pujian ini sebagai pengakuanmu di hadapan Tuhan. Amin. Terima anugerahnya, diampunimu dan bebaskanmu. Dia penyembuh kami Tuhan, Kau pemulih kami, Yesus. Glory
bersyukur Tuhan, sebab Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yang datang membawa setiap beban pergumulan kami. Kami percaya kami pulang hari ini dengan kelegaan. Kami pulang dengan kelepasan Tuhan. Sebab kami ada duduk diam di hadirat-Mu. Sebab kami datang Tuhan, dan Engkau melayakkan kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah memberikan kuasa kepada kami. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Bebaskan roh hati kami Tuhan Yesus, untuk dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau jemaat Tuhan, mari berikan sapa kepada orang-orang di samping kiri dan samping kanan kita. Kita berikan senyuman yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu, selamat bersuka cita di dalam Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Boleh semua kita tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Segenap jiwaku bernyanyi karena
sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, begitulah Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua. Amin. Haleluya. Mari lebih sukacita lagi umat Tuhan. Kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan pagi hari ini. Yesus baik bagi kita. Haleluya, kita tetap menjaga hadirat Tuhan dan kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Masing-masing dari kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tuhan beri, taruh di hati kita hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ini adalah tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid. Biarlah kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya, Yesus Tuhan.
Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi naikkan pujian. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka
yang kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Bapa. Segenap keberadaan kami, Tuhan, segenap kekuatan kami, Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu atas kami di tempat ini, Bapa. Dan kami percaya kehadiran-Mu nyata atas setiap rumah-rumah yang mereka sedang menonton live streaming saat ini, Tuhan. Kami percaya, Bapa, berkat yang sama tercurah berlimpah atas kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, Tuhan. Curahkan isi hati-Mu atas kami, Bapa. Tapi sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mengarahkan tangan kami atas anak-anak kami yang kami kasihi. Berkati mereka, Tuhan. Berkati anak-anak ini, Bapa. Kami percaya masa depan yang cerah atas mereka. Mereka punya hikmat, akal budi, kepintaran 10 kali lebih pintar dari teman-temannya. Karena mereka mengasihi Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dengan hikmat Tuhan. Sehingga mereka akan dibawa Tuhan lebih lagi. Walaupun mereka masih kecil, tetapi mereka boleh dipakai Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi teladan bagi teman-teman mereka. Kami percaya, Bapa, lewat kepolosan mereka, Tuhan. Mereka pun boleh membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama bagi kami semua. Bapa, berbicaralah kepada kami semua, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu. Bapak, kami percaya Engkau sendiri yang berkata-kata dengan kuasa-Mu, Tuhan. Yang membawa kami terus di dalam rencana Tuhan. Dan kami tidak menyimpang dari rencana itu. Kami terus fokus akan Engkau, Bapa. Kami siap diberkati Tuhan. Dan kami percaya kuasa kegelapan roh-roh jahat yang hendak mengambil yang terbaik dari kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Aminnya belum kedengaran. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, selama bulan Oktober ini kembali saya mengupas ya bahwa kita sekarang di GPI sedang ada ini adalah bulan misi, bulan penginjilan. Bulan penginjilan itu apa sih gitu ya? Memberitakan Injil, memberitakan kasih kuasa Tuhan. Sebenarnya nggak cuma bulan Oktober. Setiap hari yang kita lalui, setiap waktu yang kita lalui, kita akan selalu bicara firman Tuhan. Amin. Bukan gosip. Kamu tahu nggak? Itu bukan kayak gitu-gitu ya. Tapi bicara firman Tuhan yang akan apa? Membawa kepada pertobatan, membawa kepada tujuan ilahi dalam hidup kita. Sehingga ada banyak orang-orang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dan saudara tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah singkat. Amin. Tema saya hari ini adalah bekerja selama siang. Ya, kita buka Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Oh ya, sudah langsung. Kita baca ya. 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudara, ucapan Yesus ini adalah merupakan kata-kata motivasi, dorongan ya untuk kita semangat bekerja. Tolong anaknya bisa ikut sekolah minggu kok. Sayang, bisa ikut sekolah minggu? Nah, pinter ya. Ayo ikut sekolah minggu dengan teman-temannya di bawah. Bernyanyi bersama di bawah, nanti dapat hadiah. Ada firman Tuhan, cerita yang sungguh menarik. Oke, ya. Kalau nggak duduk manis ya sayang. Kalau mau nyanyi di bawah barengan teman-teman. Oke. Jadi saudara, itu adalah dorongan dari Tuhan Yesus untuk kita untuk melakukan apa? Kehendaknya Tuhan, ya. Selama kita masih melakukan kehendak Tuhan, itu ada batas waktunya loh. Selama kita masih punya waktu, selama kita masih punya kesempatan, artinya sangat terbatas. Dan ternyata waktunya sangat cepat, sangat cepat. Apalagi ini dalam bahasa Indonesia tadi kita baca ya. Dalam terjemahan NLT ditulis bahwa we must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. The right is coming and then no one can walk.
Artinya apa saudara? Artinya kita harus dengan segera mengerjakan tugas yang dikirimkan oleh Tuhan, oleh Allah kita yang mengutus kita. Karena kenapa? Malam akan datang dan tidak ada seorang pun dapat bekerja. Tugasnya ada deadline-nya nih. Tugasnya ada batas waktunya. Amin. Amin saudara. Kita pernah nggak dapat tugas dari bos? Kamu kerjakan ini dalam semalam ya? Bisa ya? Dalam 5 detik, 5 detik bisa nggak? Bisa. Kalau bos yang bilang di dunia aja bilang bisa kok. Ini Bapak Surgawi yang bilang loh, cepat kerjakan tugasmu dan ada batas waktunya. Selama kamu masih siang, kamu kerjakan ini karena apa? Karena malam akan segera datang. Bukan berarti memang saudara, artinya kita memang secara logikanya, secara lazimnya bahwa orang bekerja itu selagi masih siang ya. Tapi ada juga orang-orang yang kerja malam, kayak Feren gitu kan, karena dia tugasnya di rumah sakit. Ada juga orang kerja malam gitu saudara, ya. Tapi maksudnya tugas tugas yang Tuhan berikan itu memang benar-benar ada deadline-nya, ada batas waktunya. Ya apabila kita tidak mengerjakannya atau kita nggak bisa, kita kerjain pun gitu misalnya, bos bilang kamu kerjakan ini dalam 3 hari ya, saya akan lihat kamu selesai, kita kerjain. Tapi kita santai, sambil main HP, ya kan? Gak apa-apa dong main HP sambil kerja, ya boleh ya. Tapi ini deadline-nya 3 hari lagi loh, sementara masih numpuk tas segini. Saudara kerjakan, saudara lakukan tapi santai aja gitu. Bangunnya siang, ya kan? Nggak maksudnya buang-buang waktu gitu ya. Tidak seperti orang yang benar-benar tugas yang harus dikerjakan selesai jadi 3 hari. Dikerjakan tapi terlambat. Saudara itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi artinya bahwa ada sesuatu apa yang harus kita kerjakan dengan tangan kita pastinya ya. Kita harus lakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Karena mengejar waktu kita itu tuh saudara. Kita nggak tahu waktu kita tuh sampai kapan. Waktu kesempatan yang Tuhan kasih sama kita tuh nggak tahu sampai kapan gitu saudara. Jadi kekristenan itu nggak cuma sekedar berdoa. Gak cuma sekedar baca firman Tuhan. Sebab di ayat Alkitab gak ada tuh ditulis, bacalah firman Tuhan setiap waktu, setiap jam, nanti kamu akan masuk kerajaan surga. Gak seperti itu saudara, ya. Atau gak sekedar menyembah Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus bekerja. Katakan bekerja. Bekerja semangat dong. Bekerja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, kekristenan bukan hanya seberapa banyak kita ke gereja. Oh ibu beta ke gereja dari kecil nah. Pasti beta cuma masuk surga itu. Beta kasih perpuluhan ini paling besar di tempat ini. Oh itu pasti beta masuk surga. Tidak ditulis seperti itu saudara. Berapa besar pun persembahan saudara, ya. Berapa lama pun saudara ke gereja. Kekristenan yang sebenarnya untuk kita berkenan sama Tuhan. Untuk kita sampai dapat mahkota di surga. Siapa yang mau dapat mahkota? Kita semua saya percaya mau dapat mahkota yang indah. Amin. Tapi kita nggak boleh santai. Kita harus giat, bekerja dengan giat. Waktunya sudah semakin singkat. Waktu malam segera datang. Ini lagi siang saudara. Mohon bangun, ayo kita kerja. Amin. Kekristenan adalah, ya jadi kekristenan itu apa ya? Nggak cuma berdoa, nggak cuma sembahyang, nggak cuma menyembah, nggak cuma kasih persembahan. Kekristenan adalah apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Jadi kita nggak salah kita melakukan apapun, kita selalu tepat melakukannya di hadapan Tuhan. Kita sudah baca tadi dalam Yohanes 4 ayat 9 ya. Ayat ini mengatakan bahwa tentang kesempatan, jadi tidak selamanya kesempatan itu ada. Mari kupergunakan kesempatanmu, kesempatanku untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Selagi hari siang berarti selagi pintu kemurahan Tuhan terbuka. Jadi ada keterbatasannya, sangat terbatas, sangat singkat saudara. Jadi menurut saudara itu kapan ya? Kapan itu? Katakan sekarang. Besok sama mama. Seorang yang malas adalah seorang yang menunda pekerjaan. Masih ada besok kok, masih ada nanti jam berikutnya lagi. Kita adalah orang yang rajin. Selalu mengatakan sekarang. Kapan itu waktunya? No. Kapan?
besok? Bukan. No, sekarang. Ayo sekarang mulai giat bekerja. Sekarang waktunya, kapan lagi gitu loh saudara. Jadi kenapa harus sekarang? Karena sekarang harinya masih siang. Memang nanti bentar lagi malam. Ya, tapi kita nggak tahu malam itu kapan datangnya. Kita sonde tahu kapan malamnya datang. Selagi kita masih siang, mari kerjakan dengan giat, dengan semangat ya untuk melayani Tuhan. Memang pada umumnya siang adalah waktu untuk bekerja dan malam hari adalah waktu untuk beristirahat. Saya selalu bersyukur pada Tuhan karena ada malam hari. Kalau kita siang terus, kita akan kerja terus. Jadi ketika ada malam hari, oh Tuhan terima kasih saya bisa tidur. Dan besok saya bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dengan semangat yang baru. Dengan berkat yang baru pastinya ya. Jadi saudara, mari kita mau melakukan perintah Tuhan ini. Perintah Tuhan itu apa sih? Pasti kita akan menjawab, oh itu pasti mama. Beta sudah tahu itu pasti amanat agung. Betul, amanat agung. Tetapi saya mau kasih tahu caranya gimana kita mencapai kepada amanat agung. Karena nggak mungkin kalau kita tulis dengan kain-kain besar atau brosur atau banner-banner besar bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus gitu ya, dia pasti selamat. Dan barang siapa tidak percaya Yesus pasti binasa. Bahwa kita pasti dilempar batu semua sama orang-orang. Walaupun NTT ini, Kupang ini 90% mungkin orang percaya kepada Yesus, tapi itu pasti nggak mau orang-orang tulis begitu. Jadi amanat agung itu apa sih ya saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita akan mencapai kepada amanat agung itu. Tapi gimana caranya supaya kita mencapai ke sana? Nah, saya akan kasih tahu kepada saudara. Jadi ini perintah Tuhan ya. Tapi dalam sebuah perintah itu kita harus ikut aturannya. Kita harus ikut jalannya gitu saudara. Jadi saudara, mari kita mau lakukan lagi hari masih siang ya. Kalau kita baca, saya membaca lagi mengulas kan tadi Yohanes 9 ayat 4. Kalau kita baca dalam Yohanes 9 ayat 1, itu berbicara tentang Yesus bertemu dengan orang buta dari sejak lahir ya. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Cuma ayat ini satu-satunya yang bilang bahwa Yesus ketemu orang buta sejak lahir. Ayat yang lain ada, tapi cuma buta doang. Cuma ini bicara tentang sejak lahir. Jadi pekerjaan apa yang Tuhan perintahkan dan tujuannya kepada adalah amanat agung itu apa ya? Waktu Yesus lewat nih. Yesus lewat. Dia melihat di sana ada seorang yang buta sejak lahir. Lalu Yesus lewat itu ketika Yesus lewat gitu ya. Yesus tuh ngapain sih lewat situ? Kita pernah bertanya gak sih? Yesus ngapain dia lewat di situ ya? Jadi kemarinnya kalau kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 59. Coba buka Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8 ayat yang terakhir. Lalu mereka, ini Yohanes, tadi kan kita baca Yohanes 9 ayat 1. Ini Yohanes 8 sebelumnya, jadi sehari sebelumnya, apa yang Yesus lakukan? Apa yang terjadi dengan Yesus? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah saudara, Yesus itu dalam keadaan terhimpit. Yesus itu dalam keadaan mau dibunuh, dilempari batu dalam keadaan susah, dalam keadaan yang gak nyaman, bukan lagi makan-makan enak, bukan lagi dapat untung banyak, bukan lagi tenang-tenang, enggak, Yesus lagi susah nih. Tapi ketika dia berjalan, dalam dia susah, dia masih bisa melihat orang buta sejak lahir. Artinya apa? Ketika dia susah, dia masih bisa lihat kesusahan orang lain. Kita bisa nggak seperti itu? Lalu kenapa Yesus melihat gitu? Saya terlalu percaya saudara bahwa Yesus itu punya hati yang mengasihi. Ya, nah ini orang buta yang sejak lahir itu ada di sana waktu Yesus lewat, ada di sana dia. Dia nggak manggil, Yesus tolong rampuni aku, dia tidak begitu. Dia juga nggak tahu kalau itu adalah Yesus yang lewat, karena dia buta. Tapi Yesus melihat dan Yesus datang sama dia. Kamu buta? Dia nggak cuma datang,
Tapi dia hampiri, dia berhenti dan dihampiri, lalu apa? Menyembuhkannya. Itu adalah grace. Tadi saya senang sekali, Feren ulang-ulang lagu itu, ya. Dipulihkan, dia memulihkan kita, dia menyembuhkan kita. Tuhan melihat dan Tuhan berhenti, lalu Tuhan menyembuhkan. Dan saya mau tanya kepada kita semua ya saudara, kalau kita lagi susah nih, aduh lagi susah setengah mati gitu ya, karena ini mau dibunuh, dalam keadaan susah, dikejar-kejar, dilempari batu. Kita gak usah lagi susah gitu deh. Kita pulang sekolah atau kita pulang kerja, ini masih banyak yang mahasiswa juga ya. Kita pulang ke rumah, ketika pulang di perjalanan kita lihat ada pengemis. Di Kupang gak ada pengemis ya? Hebat loh, Kupang tuh gak ada pengemis. Saya tidak pernah ketemu pengemis di Kupang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, waktu saudara lihat seseorang yang lagi meminta sama kita, pengemis lah ya gitu, kita mau tergerak gak hati kita seperti itu? Kita mau berhenti gak mobil kita atau kendaraan kita atau jalan kita ketika kita lagi jalan, lagi capek, pulang kerja, gak lagi susah ya? Gak lagi susah gitu, cuman kita mau berhenti gak? Kalau kita tidak punya hati seperti hati Yesus, kita cuekin aja. Bodoh amat. Siapa kamu? Saya gak penting. Artinya saudara, kalau kita mau melakukan tugas Yesus, perintahnya Yesus, kita perlu punya hati yang seperti Yesus. Yesus itu selalu punya belas kasihan, ya. Yesus itu selalu punya hati yang mengasihi gitu. Saudara, saya cuma mengingatkan kepada kita semua bahwa saya ingin kita nyanyi lagi tadi dulu sebentar. Sujud di altarnya. Terus hidupku, katakan dengan imanmu, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Pengemis itu, yang orang buta itu tadi, bukan pengemis ya, orang buta itu tadi, dia gak minta loh Yesus datang, dia gak minta disembuhin, dia gak tahu Yesusnya lewat, orang matanya buta. Tapi Yesus datang dan menghampiri dia, itu namanya grace. Itulah adanya anugerah, amin. Dan saudara, ternyata kehidupan kita semua yang ada di tempat ini, itu kita semua menerima anugerah Tuhan yang sama. Kita itu dulunya buta, tapi Tuhan bawa kita kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau mati bagi kita ya saudara. Grace itu sangat mahal, gak gratis. Jangan bilang, oh anugerah Tuhan itu gratis, gak bisa. Grace itu sangat mahal. Siapa yang bayar? Yesus di kayu salib. Memang kita gak bayar, tetapi grace itu sangat mahal. Kita tuh diselamatkan. Gak cuma diselamatkan saudara, kita dipulihkan. Lalu apalagi kita orang yang berdosa ya. Kita dipulihkan, diselamatkan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kita yang dapat pemulihan Tuhan. Bukan kita yang cari dia, tapi Yesus yang menemukan kita. Kita perlu bersyukur pada itu, gak cuma nyanyi gitu. Kalau nyanyi itu tuh benar-benar renungkan kasih kuasanya Tuhan, gak cuma sekedar pujian. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, apalagi? Baharui hatiku. Saudara, tidak ada yang dapat mengubah hati kita kecuali Yesus Tuhan yang datang mengubah hati kita. Amin. Gimana caranya kita punya hati Yesus? Gimana caranya kita punya belas kasihan dari Tuhan? Kita harus minta sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan saya terlalu percaya saudara, mama itu susah mama. Gak mungkin kita punya belas kasihan, kita harus punya cinta. Kita harus punya hati yang mengasihi. Amin. Saudara, kalau anakmu hilang, di sini belum tentu semuanya punya anak ya, karena masih pada muda-muda. Adik kita hilang, wih, mamahnya udah, adekku hilang, gitu ya. Si kecil hilang nih.
Saudara lagi makan tinggalin nggak? Tinggalin pasti ya. Saudara lagi capek pergi nggak? Pergi, cari yang hilang. Kenapa? Karena kita sayangi dia. Karena kita kasihi dia, hati kita ada sama dia gitu loh. Capek, lapar, apalagi ya, ngantuk gitu ya, mestinya tidur, nggak tidur, cari terus sampai dapat. Itulah hati Yesus. Dan kita harus punya hati Yesus. Kita menikmati anugerah Tuhan yang besar, yang melimpah setiap hari. Ya, kita diangkat dari lumpur yang lumpur yang berdosa. Kita diangkat, kita dipulihkan, kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita orang berdosa dipulihkan, dibenarkan dan diberkati. Apa yang harus kita lakukan? Membalas kasih kuasa Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat orang buta itu sejak lahirnya. Yesus, sekali lagi saya ingetin, Yesus lagi susah. Yesus lagi lagi dalam penderitaan. Yesus itu lagi dalam tekanan, tetapi hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia bisa lihat orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saudara, dalam keadaan ini, Yesus sungguh-sungguh punya hati yang belas kasihan yang tinggi. Ya, jadi keadaan susah seharusnya tidak ada kata tidak bisa menolong orang lain. Katakan ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Untuk mencapai kepada amanat agung itu nggak cuma datang, kamu harus beritakan Yesus, yuk kita bikin program yuk ke taman. Kita beritakan Yesus, kita kasih kabar Yesus. Nggak cuma begitu saudara. Tapi yang lebih terpenting adalah ketika kita dalam hidup hari-hari menemukan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Disitulah amanat agung terjadi. Ya, jadi saudara, mari kita mau tidak fokuskan dengan diri sendiri. Tapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi ketika Yesus sedang teraniaya itu, dia mau menyelamatkan. Inilah hati Tuhan. Kita tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kalau kita tidak punya hati yang sama dengan Tuhan. Jadi artinya apa? Mari kita mau belajar terus. Belajar terus. Belajar itu nggak cuma dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, berapa lagi tuh? Tidak sampai segitu, sampai kapanpun kita akan terus belajar untuk hati kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau kita cinta seseorang, yang tadi ya, anak kita hilang, adik kita hilang, kita pasti cari dia sampai ketemu. Lalu apalagi kalau kita cinta seseorang, aduh, kalau cinta di hati kita akan bisa menyukai apa yang dia suka. Jadi karena kita cinta dia gitu, karena kita suka dia. Kalau senyum-senyum, benar gak sih? Oh beta memang cinta mati sama dia. Ya sudah, saya siapin apa yang dia suka. Saya tahu waktunya dia makan lapar, saya tahu waktunya dia perlu apa. Kita udah siapin semua. Ini kita mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan apa? Dengan segenap hatiku. Tuhan bilang, benar gak sih lu? Benar Tuhan. Kita akan melakukan apa yang Tuhan berikan kalau kita cinta Tuhan. Gak cuma ngomong gitu ya saudara. Kalau kita cinta Tuhan, saya percaya bahwa kita akan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Buka Lukas 19 ayat 10. Ngapain sih Tuhan datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita? Apa sih, ngapain aja gitu ya Lukas? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ternyata gak cuma ini tugas Yesus, tapi ini juga menjadi tugas kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu amanat agung saudara ya. Yesus suruh kita mengampuni. Kan kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku cinta Engkau Tuhan. Oh I love you Lord. Oh Tuhan, sungguh-sungguh aku cinta Engkau Tuhan. Tapi waktu Tuhan suruh mengampuni, ya, suruh kita menabur, suruh kita ngapain lagi?
suruh kita mengasihi, ya. Dia suruh kita mencari yang hilang. Kita nggak bisa ada di tempat itu. Ternyata kita nggak bisa dan kita tidak cinta Tuhan. Artinya seperti itu, saudara. Jadi kita pilih yang lain. Kenapa? Kita simpan luka, kita simpan dendam, bukannya mengasihi. Tuhan bilang mengampuni, nggak mau. Mengasihi nggak mau, gue benci sama dia. Ayo menabur, nggak mau, ini uang aku capek-capek kerja, enak aja menabur. Kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Kembali lagi Tuhan katakan, benar gak sih? Saudara, khotbah tentang bekerja selagi masih siang, ini khotbah hari-hari, ya enggak? Hari-hari yang kita lakukan ini selagi masih siang, kita harus lakukan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan, aku gak sempet gitu. Tuhan, aku gak mau aku menabur. Tuhan, aku gak mau mengampuni dia, enak aja mengampuni dia. Saya udah kasih ini, saya itu, kasih segala macam, tapi dia selalu membenci saya. Gak bisa saya mengampuni. Saya simpan luka. Saya simpan dendam. Saya simpan kepahitan. Tuhan katakan, benar gak sih aku mau mengasihi aku? Kembali pertanyaan itu buat kita semua, saudara. Ya. Jadi gaya kita, ya, gaya orang Kristen itu adalah mengasihi dan punya hati Tuhan. Jangan cuma KTP-nya Kristen. Amin. Jangan cuma ngakunya orang Kristen. Amin. Padahal dia itu bukan cuma Kristen, padahal dia itu pengerja loh. Dia itu melayani loh. Dia itu selalu berdoa di gereja setiap waktu. Dia itu pendeta lagi, parah banget ya. Tapi gak bisa melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara, waktu Yesus lihat orang lumpuh, waktu Yesus lihat orang buta, selalu kata-katanya dikatakan belas kasihan. Tuhan punya belas kasihan. Jadi Yesus melihat orang itu pastinya selalu bilang penuh belas kasihan. Minta ini sama Tuhan. Kita mungkin memang secara manusiawi kita tuh egoisnya tinggi. Tapi kalau kita setiap hari bilang sama Tuhan, kita merenungkan betapa Tuhan baik sama kita. Kita itu seperti orang buta yang disamperin sama Tuhan, dan Tuhan kasih dia kehidupan, dan Tuhan kasih dia melek. Saya percaya kita akan bangkit dan melompat bahwa Tuhan, apa yang kau inginkan dari hidup. Mari saudara kita lakukan ini. Jadi ada ayat lagi, coba buka di dalam Markus 6 ayat 34. Hari ini ada banyak buka ayat ya. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak itu, maka apa? Ayo baca sama-sama dengan keras. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi selalu Yesus selalu punya belas kasihan. Mari kita juga begitu gitu. Supaya amanat agung ini tergenapi, gak cuma dengar khotbah. Satu jiwa lagi bagimu Tuhan. Cuma nyanyi doang. Nanti bisa-bisa sakit jiwa lagi. Jangan ya. Satu jiwa lagi bagi. Gimana caranya? Menabur. Bergerak. Berhenti bergerak. Melakukan sesuatu bagi orang itu. Katakan amin. Seperti yang Yesus lakukan. Ya. Jadi saudara, kita melihat orang buta, Yesus katakan tadi dia melihat orang buta, itu artinya bahwa kebutaan itu di dalam Alkitab selalu bilang itu dosa. Nanti saya akan bukakan yang lain lagi. Ya, mari kita punya hati yang penuh belas kasihan. Kita belajar untuk terus mengasihi. Jangan bilang, Mama Betani dari dulu, dari kecil saya tidak pernah dikasihi oleh siapapun. Oleh sebab itu saya penuh kebencian, saudara saya mau bilang, hidupmu ditentukan olehmu sendiri, bukan oleh keadaan. Sekalipun kita dalam tekanan orang tua yang dengan keras segala macam, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih sayang. Tapi saya terlalu percaya bahwa hidup kita adalah punya destininya sendiri di hadapan Tuhan. Walaupun itu memang ada pengaruhnya, tapi nanti pilihannya ada di dalam hidup kita. Apakah kita terus akan di dalam penuh dengan luka hati, luka batin, segala macam, sampai kita tidak punya belas kasihan. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita mau bergerak bagi kemuliaan Tuhan, punya hati Yesus dalam hidup kita, kita akan memenuhi amanat agung itu. Ya, dalam Alkitab dikatakan bahwa aku mengasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa pertama kali? Hatimu, bukan kekuatanmu, tapi hatimu. Tuhan perlu hati kita. Tuhan perlu
hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita punya hati yang seperti ini, gak usah disuruh-suruh, gak usah diingetin lagi di grup, ada doa, ada ini, gak usah seperti itu, kita tahu sendiri kita akan datang. Katakan amin. Gak usah lagi, ayo dong ke gereja, ayo yuk kita ikut doa, ayo melayani Tuhan yuk. Yuk bareng-bareng sama-sama berdoa, udah tahu ada tugas, udah tahu kita nih pengurus, kamu datang doa. Mari saudara, waktu kita sudah semakin singkat. Pergunakan kesempatan ini, ya. Kalau dunia bilang, dari mata turun ke hati, sweet. Kalau dari mata turun ke hati, nanti yang dipilihnya yang kayak gitu deh, yang bohai-bohai, yang apa segala gitu ya, wah ganteng, yang apa gitu. Tapi kalau Alkitab beda loh, saudara. Dari hati, bukan turun ya, kalau turun nanti bahaya lagi. Tapi dari hati naik ke mata. Kalau hatimu benar, matamu benar. Ini hati kita yang perlu dibaharui. Hati kita nih yang mesti dikoreksi. Tuhan, hati saya ini benar gak sih? Ingat loh, semuanya bersumber pada hati. Mari kita mau belajar terus mengasihi, belajar mengasihi. Saya terlalu percaya, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh datang sama Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh bekerja di dalam dunia pun sungguh-sungguh, saudara. Jadi saudara, kalau ini saya tulis apa ya? Berapa besar pun, berapa lama sekali lagi, berapa lama pun ke gereja, berapa besar pun kita kasih uang di gereja, tidak menentukan engkau masuk surga atau neraka. Amin? Ya, amin. Berapa kecil pun gereja kita, berapa besar pun gereja orang, tidak menentukan itu masuk surga atau neraka. Yang menentukan masuk surga atau neraka itu apa? Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Kalau hatimu masih gak beres, gak akan beres hidupmu. Beresin dulu hatimu, baru semuanya akan beres. Hatimu benar, bicaramu benar, pikiranmu benar. Dari mata naik ke, dari hati naik ke mata, jangan dari mata turun ke hati. Itu bahaya, saudara. Jangan ikut kata dunia, ikut apa yang Alkitab bilang. Ya, amin. Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 9 ayat 1 tadi yang kita baca bahwa Yesus melihat orang buta itu dari lahir. Saya berbicara bahwa kebutaan itu adalah gambaran dosa. Kalau di Alkitab itu selalu kebutaan itu gambaran dosa. Jadi kebutaan itu adalah saudara, kecacatan yang orang nggak mau pasti. Kenapa? Karena fatal, nggak bisa ngapa-ngapain. Kebutaan itu fatal gitu loh. Ketidakmampuan ya. Upah dosa itu kebutaan, saudara. Keadaan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar sana, sini juga banyak orang yang buta. Buta bukan secara jasmani kita buta. Hati kita buta. Kita mau buka ya di dalam Kolose 1 ayat 13. Ayo kita baca Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Buka lagi dalam Yohanes 12 ayat 46. Tuhan berkata, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Lalu buka lagi 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Ini Paulus yang ngomong. Pasti itu buta secara Alkitab. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu siapa nih orang yang akan binasa? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudara, banyak orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Zaman ini tuh zaman kapan? Zaman kita sekarang lagi hidup. Jadi mungkin setiap zaman, saya berpikir gini, mungkin setiap zaman ilah zamannya beda-beda gitu. Tapi ilah zaman ini adalah apa? Mamon. Saudara tahu mamon?
epeng, money, uang, ya. Jadi kalau saudara memberitakan kebenaran, lalu orang itu nggak mau percaya, ya, orang itu nggak mau nggak mau berubah, dididik, dibilangin, ditegur, nggak mau berubah, nggak mau terima omongan kita, berarti dia akan binasa. Kenapa? Karena dia tidak menerima cahaya kemuliaan Allah. Kenapa dia tidak menerima? Karena dia buta, dia nggak bisa melihat yang benar. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya sekali lagi bilang, ilah zaman ini itu apa? Uang. Orang-orang yang cinta uang, ya, yang serakah, yang mengejar uang, kita kasih firman Tuhan percuma, saudara. Orang-orang yang lagi gini, lagi nggak punya uang nih, aduh lagi kepepet tahu gak sih saudara? Kepepet, nggak punya duit gitu. Suruh berdoa bisa nggak? Bisa mungkin ya, tapi cuma kamuflase. Itu baru kepepet, saudara. Jadi orang-orang yang lagi kehabisan uang itu benar-benar dia akan benar-benar kelihatan susah, itu dia cinta uang. Bukan berarti maksudnya, bukan berarti bahwa orang lagi susah nggak ada uang itu cinta uang, enggak, saudara. Bagaimana hatinya terpikat oleh uang, artinya gini loh. Apapun yang dalam pikirannya kita bangun tidur apa? Uang. Yang kita kejar, yang kita bisa gantikan waktu-waktu kita yang berharga untuk cari duit. Untuk kerja gitu. Untuk siapa? Untuk anak kita. Untuk kita supaya kaya. Oh itu gak salah, saudara memang harus kerja. Jangan saudara di sini gak kerja. Kita semua harus bekerja. Ora et labora. Bekerja dan berdoa dan bekerja. Jadi saudara, artinya gini loh saudara. Orang yang ini memang manusia hidup di dunia ini ya. Lagi muda giat bekerja, cari duit. Wah, dari pagi sampai matahari terbenam. Kemudian hidup orang-orang milenial, sekarang masih milenial gak sih? Udah lewat ya masanya ya. Maksud apa? Jadi orang-orang zaman sekarang nih, tidurnya katanya cuma 4 jam. Kenapa? Karena dia yang pikirnya kerja, cari duit buat dia kaya, buat dia hebat, buat dia segala macam. Tapi saudara apa yang terjadi? Ketika dia tua sedikit, dia sakit. Terus uangnya yang banyak buat apa? Ke rumah sakit. Habisin buat bayar kesehatannya. Benar gak sih? Habis itu dia sembuh lagi nih, dia sembuh lagi, dia cari duit lagi dengan segenap jiwa, segenap kekuatannya. Lalu apa lagi? Ketika sakit lagi, habisin lagi duitnya. Itulah manusia, saudara. Dan saudara, mari kita benar-benar merestorasi hati kita untuk tidak cinta uang. Uang memang perlu, saudara. Kita perlu uang. Kita perlu dalam hidup ini uang, ya, perlu apa segala macam pakai uang. Tetapi jangan cinta uang. Cinta uang itu adalah dosa, kejahatan dalam firman Tuhan katakan. Bahkan Yesus beri peringatan nih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kamu tidak boleh mengabdi kepada 2 tuan, penguasa. Kamu tidak boleh mengabdi kepada 2 tuan, Allah dan Mamon. Di mata Yesus penguasa dunia ini cuma 2. Allah dan Mamon, kamu harus pilih mau yang mana. Mamon itu barang, Mamon itu uang, Mamon itu benda, dan Mamon itu harta. Di mata Tuhan, dia itu bukan cuma sekadar benda yang biasa. Di mata Tuhan, justru Tuhan bilang bahwa dia itu adalah penguasa, setara dengan Tuhan. Bahaya loh saudara, jangan cinta uang. Ya, Yesus memberi peringatan adalah ada suatu material yang setara dengan dia, yaitu uang. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk mencari uang. Tapi kita pergunakan bidang bijaksana. Dalam pikiran kita nggak selalu uang gitu loh. Coba ubah dalam pikiran kita selalu Tuhan. Kalau kita bekerja itu karena Tuhan. Coba kita mari kita mulai menata hidup kita dari sekarang. Ini anak-anak muda kebanyakan ya. Selagi masih muda, saudara memang harus bekerja dengan baik, dengan giat. Bahkan kalau bisa ada award, pegawai teladan. Tapi bukan berarti bahwa kepala jadi kaki jadi kepala, habis-habisan waktu kita hanya untuk cari duit. Enggak begitu saudara. Ketika hati kita untuk Tuhan, saya terlalu percaya nih saudara. Orang yang bekerja, yang cinta Tuhan dan yang tidak cinta Tuhan itu akan beda. Dia akan jadi teladan di kantornya.
Dia akan jadi berkat di kantor. Berbeda gitu loh saudara. Memang dia bekerja dengan keras pastinya. Dia nggak pergunakan waktunya dengan sia-sia, dia akan manajemen waktunya dengan baik. Tapi fokusnya bukan uang, fokusnya adalah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berkati dia berlimpah-limpah. Jangan kita merelakan apa-apa untuk uang. Relakan, habiskan segala sesuatu untuk uang, untuk mencari uang. Tapi mari kita untuk mencari Tuhan, ya saudara. Kita banting tulang untuk duit, ya. Sudah dapat uang, kita relakan lagi. Saya tadi bilang bahwa kita akan bayar untuk penyakit kita. Kita banting tulang untuk uang. Sudah sakit, kita habisi dia untuk bayar kesehatan kita. Mari kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, ya. Carilah sedapat kita bisa dapat. Gak usah mau serakah gitu loh. Kita memang bekerja dengan giat, tapi bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu termanajemen, hidupmu tetap sehat, tetap kuat, sampai masa tuamu tetap kuat, sehat. Bisa melayani Tuhan, bisa menabur. Dan saudara bisa melihat tadi dalam pujian tadi lagi juga, engkau akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya, itu beneran. Kita tuh bisa kasih laporan sama bos di atas, saya sudah lakukan ini Bapak. Menangkap satu jiwa lagi bagi Tuhan. Pergunakan waktumu sebaik mungkin. Jaga hidupmu dari mulai hari ini, ya. Gak selamanya apa-apa tentang duit. Tapi mari kita ubahkan semuanya apa-apa tentang Tuhan. Percuma kita punya seisi dunia ini. Katakan, ayo. Percuma kita punya seisi dunia ini. Ini Tuhan yang bilang loh. Kenapa? Karena kita akan kehilangan nyawa kita. Kita mau kehilangan nyawa kita demi seisi dunia ini? Percuma semuanya. Kalau percuma itu udah sia-sia. Seperti buang mutiara ke babi, sia-sia, saudara. Percuma punya seisi dunia ini, karena kita akan kehilangan nyawa kita. Ya. Kebalikannya, kalau kita nggak punya uang, juga susah, Mama. Kalau kita nggak punya uang juga susah, ya betul. Kalau kita nggak punya uang juga susah, hidup kita harus balance. Kita harus bekerja, ora et labora, ya. Jadi habiskan waktumu dengan benar. Hidup harus balance, ya. Selama kita punya waktu, selama kita punya kesempatan, pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Ada orang yang menangis waktu dia mau meninggal, udah sakit, udah gak bisa apa-apa, nangis. Sebenarnya banyak kesempatan saya, Bu Lucy. Sebenarnya saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Sebenarnya saya punya potensi. Sebenarnya gitu ya. Tapi dia menangis setengah mati karena dia udah gak bisa apa-apa. Itu sudah percuma. Udah gak ada apa-apanya lagi. Ya, percuma kita menangis. Sudah terlambat. Ayo. Sekarang mumpung masih siang, kita tidak tahu kapannya datang malam. Sekarang ini waktu percepatan, kayaknya waktu baru kemarin ya Ibu Mima duduk sini ya. Sekarang udah hari Minggu lagi, cepat sekali ya. Ini waktu percepatan Tuhan sudah terjadi. Tanpa terasa, sekarang kita udah masuk bulan Oktober, di minggu ketiga. Saya cuma mau ingetin kepada kita semua. Dan saya mau bertanya kepada kita semua. Selama dari Januari sampai Oktober, tanggal ini, ya saudara, tahun 2021, masa-masa pandemi, saudara sudah mencatat berapa orang yang sudah beritakan Yesus? Saudara sudah menabur kebaikan kepada berapa orang? Catat ini baik-baik. Oktober tinggal sebentar lagi nih, tahun 2021 udah mau berakhir nih. Tinggal seminggu lagi kita masuk di ada minggu kelima ya di Oktober. Ya. Sebentar lagi kita masuk bulan November, Desember, 2 bulan lagi kita sampai akhir tahun. Ayo kita rame-rame yuk, kita komitmen sama-sama. Mau nggak? Kita sama-sama berkomitmen, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih 1 jiwa aja untuk saya dalam masa akhir di tahun 2021 ini. Untuk saya bisa memberitakan kabar baik. Untuk saya bisa memberitakan nama Yesus. Mungkin orang-orang buta memang di sekitar kita, dia menolak Yesus. Ketika kita mengabarkan dan dia menolak, gak apa-apa saudara. Yang penting kita sudah kerjakan bagian kita. Lalu kalau bisa dia terima Yesus, dia benar-benar, saya lagi butuh ini damai sejahtera ini. Saya lagi perlu ini, seperti ini. Saudara, kita sudah melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Temukan, carilah orang-orang yang terhilang dan temukan dia.
Mencari itu nggak cuma diem loh, nggak cuma main gadget di rumah. Nggak cuma main game gitu ya di rumah. Oh, aku lagi mencari nih yang hilang. Main Facebook lah, cari yang hilang. Main apa lagi? Cari yang hilang nih, main aja terus gitu, nggak apa-apa gitu ya saudara. Nggak begitu. Mencari itu gimana ya? Kita sedang mencari, yuk kita cari sekarang. Saya mestinya tadi saya pengen sembunyiin sesuatu di ruangan ini. Supaya saudara mencari. Dan saudara harus mendapatkan. Tapi saya terlambat tadi. Waktu saya mau keluar rumah, tadi ada tetangga sebelah rumah tuh mobilnya gede banget ngalangin kita, lama nungguin dia. Jadi kalau saya mau lihat gitu, respon kita ketika kita mencari itu seperti apa? Iya enggak? Kan cari ya kan, cari, wih dapat. Kalau kita lagi pasca tuh ya, anak-anak sekolah minggu, ada satu telur warna biru, yang lainnya warna orange, yang lainnya telur biasa, yang satu ini telur telur emas gitu, telur bebek. Itu kalau yang dia dapat itu, dia pasti dapat hadiah. Ayo cari, woi semuanya langsung mencari. Mencari nggak cuma, mencari, pakai gadget aja deh carinya. Dapat gak? Tidak akan mendapat, tidak akan menemukan. Carilah selama waktu masih siang. Jadi saudara, mari kita mau sekali lagi November, Desember, mau komitmen? Mau? Katakan 1 jiwa lagi. Wah nggak semangat ini. Nggak bergairah untuk, aduh saudara, ketika kita bisa menemukan orang yang terhilang ya, dan dia boleh bertobat terima Yesus sebagai juru selamat, hati kita meluap dengan sukacita dan kemenangan itu lebih daripada dapat berlian dan emas permata. Benar gak sih Bu? Benar. Coba dong. Kalau saudara tidak pernah lakukan ini, karena nggak pernah tahu itu betapa bernilainya 1 jiwa di hadapan Tuhan. Emas intan berlian itu kan berharga banget. Itu lebih berharga lagi di mata Tuhan. Emas permata berlian itu di surga nanti banyak. Aduh kita tinggal gini-gini doang. Oh ini berlian nih. Oh ini emas nih. Gua injek emasnya. Iya benar itu di surga loh. Saudara mau masuk surga? Saya percaya kita semua masuk surga. Dan tidak masuk neraka yang kekal. Jadi November, Desember, 1 jiwa lagi bagi Tuhan. Amin. Ayo kita semangat, 1 jiwa lagi bagi Tuhan. Amin, 1 jiwa lagi bagi Tuhan. 1 jiwa lagi bagi Tuhan. 1 jiwa lagi bagi Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi berarti. Orang sukses itu bukan punya banyak mobil, bukan punya banyak duit, saudara. Tapi dia punya sukacita yang melimpah, yang tidak pernah tergantikan dengan apapun. Amin. Amin. 1 jiwa lagi bagi Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara semua. Kita semua sini punya peranan yang penting untuk mengubahkan seseorang. Tuhan kasih tugas ini sama saudara. Untuk mengubahkan seseorang dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan kalau kita bekerja bagi Tuhan, saudara pasti dapat upah. Kita bekerja di dunia aja dapat upah ya enggak? Dapat bonus, dapat gaji. Saudara bekerja buat Tuhan juga dapat. Yuk kita buka ayat terakhir nih, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kepada orang yang setia Tuhan berkata, sabarlah engkau hambaku, yang setia dan baik, masuklah dalam kemuliaan. Tapi kepada hamba yang menyimpan dan menyembunyikan talentanya, dia itu penjahat, dia itu pemalas. Meskipun dia punya beribu alasan, ya kan kita baca di Alkitab ya, punya beribu alasan, Tuhan, aku sudah sembuhin orang loh, aku sudah bernubuat di Tuhan, aku sudah melakukan mujizat Tuhan. Tuhan bilang apa? Ini langsung galak nih aku nih beneran. Tuhan bilang apa? Nyahlah ya. Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan sekali. Saya sangat yakin orang yang menerima panggilan Tuhan, dia pasti giat, dia pasti rajin, tidak malas. Minta kepekaan ini sama Tuhan.
kepekaan yang dari Tuhan untuk kita mengerti waktunya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab waktu malam segera datang. Jangan buang waktumu dengan sia-sia. Selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, kita akan terus on fire, menyala-nyala bagi Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saja saudara pakai berdiri. Kita minta sama Tuhan hatinya Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap kita. Kita tidak hanya menamakan diri sebagai seorang Kristen, KTP Kristen, pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga amanat agung itu tergenapi di dalam hidup kita, lewat hidup kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita sungguh menyerukan ini kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan beri apa yang kamu minta. Tuhan kasih apa yang kita minta. Menjadi doa kita kepada Tuhan. Belum terlambat untuk kita boleh menata kembali hidup kita. Belum terlambat untuk kita boleh mengejar waktu siang kita. Jadi selagi waktu malam kita gak bisa apa-apa, kita sudah dibilang Tuhan, sabarlah kau hamba. Haleluya Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi katakan, berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Yes Tuhan. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, yes, Jesus. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Seperti hatimu Yesus. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan. Kesempatan kita ada di dunia ini. Kita masih sehat, masih kuat, masih bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tuhan sudah menemukan kita dari yang buta menuju kepada Tuhan kasih terangnya yang ajaib. Tuhan pulihkan kita, Tuhan sembuhkan kita. Bahkan Tuhan memberkati kita. Tuhan nyatakan mujizat-mujizatnya bagi kita. Kita mau membalas kasih kuasa Tuhan. Kita mau mengerjakan selagi masih siang. Sebab malam sebentar lagi datang. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan, ini tugas kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, ini tugas kami. Yes Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Kapan waktunya Tuhan akan datang. Sebab Tuhan bilang bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan aku pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan kita juga tidak tahu waktu deadline hidup kita sampai kapan.
waktu kekuatan hidup kita sampai kapan. Tetapi mari selagi masih siang, selagi masih kuat, masih sehat, masih ada kesempatan berikan hidupmu bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Jangan gunakan waktumu sia-sia. Jangan mengejar yang sia-sia. Sebab itu semuanya percuma di hadapan Tuhan. Yesus, pakai kami Bapa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mencapai hati-Mu di dalam hati kami Bapa. Supaya kami punya belas kasihan yang sama untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya selagi kami hidup, kami sehat, kami kuat, setiap hari yang kami lalui kami akan menemukan dan kami akan mencari yang terhilang dan menemukan mereka dan membawa kepada pertobatan. Untuk mereka boleh percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Mereka boleh masuk surga yang kekal. Dan kami katakan, kami mau kosongkan neraka dengan hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapa itu tidak bisa dengan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan yang terus membakar hati kami dengan api-Mu Bapa. Sampai semua di sekitar kami percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mulai dari rumah kami, keluarga kami, sekitar kami, sekeliling kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Pakai kami, bahkan bangsa-bangsa. Kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami Bapa. Bukan untuk kemuliaan, tapi hanya bagi kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Cuma Tuhan dapat mempersiapkan persembahan masing-masing. Dan saya jemput sekali lagi kita berdiri dan kita akan membacakan bersama deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita membacakannya bersama-sama. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Karena dengan penuh sukacita aku taburkan milikku saat ini. Dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan pelayananku pasti diberkati. Aku percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya. Aku percaya Tuhan akan mengharik belalang-belalang sehingga hasil tanah dan pohon anggur di padang terus akan berbuah dengan penuh melimpah. Aku percaya bahwa berkat Tuhan akan terus menyertaiku sepanjang hidupku, sehingga aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menabur hari ini. Amin. Atau persembahan dari depan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita penyewanya. Ketika Tuhan
mendengarkan beberapa informasi gereja. Ibadah Raya GBI Hope Impact Kupang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Hari ini secara onsite dengan mengikuti protokol kesehatan. Ibadah akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Gereja GBI Hope Kupang. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk kembali bergabung dalam ibadah minggu depan pada tanggal 24 Oktober 2021. Yang berikut semua jemaat dihimbau untuk mengikuti doa fajar setiap hari Senin pukul 05.00 WIB atau 06.00 WITA dan doa tengah minggu di setiap hari Rabu jam 19.00 WIB atau 20.00 WITA. Link doa pagi dan doa tengah minggu akan di-share melalui WhatsApp grup gereja. Bagi jemaat yang belum bergabung di grup WhatsApp gereja, harap menghubungi Sekretaris Gereja Saudari Eka Seseli, nomor telepon 0852 5841 8000. Pengumuman yang berikut, semua pelayan yang melayani pada 25 Oktober 2021 wajib mengikuti doa terobosan Sabtu 24 Oktober 2021 jam 17.00 atau jam 5 sore. Bagi semua pengurus gereja diundang untuk mengikuti rapat pengurus hari Minggu hari ini 17 Oktober 2021 pukul 17.00 WITA di Gereja GBI Hope Kupang. Yang berikut bagi Bapak Ibu yang ingin menabur bagi persembahan, misi dan perpuluhan dapat melakukan transfer ke rekening Bank Mega dengan nomor rekening 0103 7002 0229 977 atas nama Bapak Yandi di Gondis. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya jemput jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, dan Ibu Gembala akan berdoa memberkati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Mari angkat tangan kita. Bapa, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai habisnya. Kami merasakan berkat kuasa Tuhan. Kami mau berubah dan berbeda Tuhan. Ketika kami pulang, kami percaya Bapa, Engkau akan memakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan selagi kami ada kesempatan waktu yang terbaik, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami berdoa bersama-sama saat ini bersepakat untuk gereja kami GBI Hope dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu Bapak. Kami percaya Yesus, keberadaan kami di Jakarta, di Cakung, Mangga Besar, di Kudus, di Lampung Tuhan, di tempat ini, di Kupang Bapak, di Rote, di Takari Tuhan, di Soe, di Alor, di Rote Bapak, di dalam nama Yesus kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus membangun kerajaan Allah di bumi ini Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk menjaga
jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus Indonesia. Kami percaya Bapa, bangsa kami Indonesia ada di dalam hati-Mu, ada dalam kuasa-Mu, dan mata-Mu akan selalu tertuju atas bangsa kami Indonesia. Pakai Tuhan Pak Jokowi, Presiden kami Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Pakai dia dengan kekuatan kesehatan, dengan hikmat Tuhan dan takut akan Engkau. Berkati Pak Jokowi bersama para kabinetnya, Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf. Berkati Tuhan para menteri, para DPR, MPR, gubernur, wali kota, camat, RT, RW, lurah semua. Mereka boleh bekerja dengan baik di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami berdoa untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, ABRI di dalam nama Yesus. Mereka dikuasai Tuhan, kami percaya Bapa. Bangsa ini boleh mengalami kemakmuran. Kesejahteraan terjadi dalam nama Yesus. Keadilan terjadi dalam nama Yesus. Kemakmuran terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Berkati bangkitkan gereja-gereja-Mu di kota-kota, di desa-desa. Bapak berkati kami untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau menolong sehingga Tuhan boleh melihat pandemi boleh dilalukan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk krisis ekonomi yang sedang terjadi. Bangkitkan kami untuk melihat bahwa Tuhan selalu ada menyertai kami. Allah Immanuel tidak pernah tinggalkan kami. Berkati Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak doa kami didengar dan dijawab Tuhan. Terima kasih Yesus. Memberkati kami semua yang ada, yang menikmati ibadah ini Tuhan. Diberkati Tuhan, kami kuat sehat. Kami menerima damai sejahtera yang dari Allah. Dan kami akan lalui Tuhan setiap hari bersama Tuhan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Setiap hari yang kami lalui karena kami bersama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Bapak, Engkau memberkati orang-orang di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati mereka yang menikmati ibadah ini di dalam nama Yesus. Mari angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita dan menyertai kita di dalam nama Yesus Tuhan. Dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita boleh berjumpa dengan Yesus di surga. Kami mengunci doa berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di tempat ini dan live streaming di rumah masing-masing. Tuhan berkati.